Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farah Tianingrum dengan NIM F1D018073. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Andi Hidayat Jatmika, STMKOM, pembimbing lapangan saya yaitu Mbak Ranti Metiwati, serta teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video seminar PKL saya. Dalam praktik kerja lapangan yang dilaksanakan, saya melakukan pembuatan sistem rekapitulasi data perusahaan PT Daya Cipta Perdana berbasis website. Kemudian, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu latar belakang, kedua metode pengembangan sistem, ketiga desain sistem, keempat pengujian sistem, kelima demo program, dan keenam kesimpulan dan saran. Pada era sekarang, perkembangan teknologi sangat maju, terutama teknologi informasi komputer. Teknologi informasi banyak mendorong munculnya inovasi-inovasi baru dalam penyajian informasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi. Perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan sangat penting dalam bidang informasi dan manajemen, khususnya dalam pengolahan data dengan memakai teknologi komputer. Teknologi komputer memiliki beberapa kelebihan, diantaranya kecepatan, keakuratan, serta efisiensi dalam pengolahan data bila dibandingkan dengan pengolahan data secara manual. Kebutuhan komputer sebagai alat pemecahan masalah dengan cepat dan tidak bisa dipungkiri. Saat ini, rekap data perusahaan yang dilakukan pada PT Daya Cipta Perdana masih menggunakan aplikasi Microsoft Office untuk menyimpan data-data customer dan pegawai. Hal ini tentunya akan memungkinkan terjadinya kehilangan data-data customer dan pegawai apabila tidak direkap dengan baik. Rekap dengan cara ini juga dapat mempersulit staf ketika melakukan rekap. Di samping itu, dengan menggunakan Microsoft Office juga dapat memungkinkan orang lain dapat mencuri data yang dimiliki perusahaan. Sehingga data-data tersebut bisa saja dibocorkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya masalah tersebut, maka penulis menawarkan sistem informasi rekapitulasi data perusahaan kepada PT Daya Cipta Perdana, di mana sistem yang akan dibuat ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan MySQL sebagai database-nya. Dengan harapan aplikasi ini akan memberikan kemudahan dalam hal rekap data perusahaan yang terdapat pada PT Daya Cipta Perdana, sehingga semua data perusahaan akan tersimpan di dalam sistem tanpa perlu khawatir data tersebut akan hilang dan sebagainya. Hal ini dikarenakan semua data akan secara otomatis tersimpan di dalam database sistem. Kemudian, pada sistem ini, saya menggunakan metode pengembangan sistem, yaitu metode waterfall, di mana terdiri dari analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Nah, jika tahapan yang pertama itu belum selesai, maka tahapan kedua itu tidak bisa berjalan, begitupun seterusnya. Karena semua tahapan ini saling berkaitan dan masing-masing harus dikerjakan secara detail dan terdokumentasi. Kemudian desain sistem. Yang pertama yaitu use case diagram, di mana pada sistem ini dia memiliki satu aktor yaitu admin, di mana admin dapat melakukan login dan logout. Pada saat admin melakukan login, maka admin dapat melihat menu home, customer, entrepreneur, employee, dan accounts. Di mana di menu tersebut, admin dapat melakukan beberapa aksi, yaitu dapat dilihat di use case diagram tersebut. Oke. Selanjutnya yaitu ERD, di mana di ERD ini terdapat 5 entitas, yaitu customer, admin, entrepreneur, pegawai, dan pekerjaan. Kemudian tiap entitas ini terdapat relasi dan atribut, sehingga dapat dilihat dari diagram ini. Oke. Yaitu kemudian pengujian sistem, di mana di sini menggunakan user acceptance testing. Nah, pada pengujian ini terdapat 5 kuesioner yang diberikan, yaitu apakah sistem yang dibuat sesuai kebutuhan instansi,
Apakah fitur-fitur yang disajikan jelas dan mudah dimengerti? Apakah sistem dapat membantu menyelesaikan pekerjaan pegawai PT Daya Cipta Perdana? Apakah tampilan sistem menarik dan user-friendly? Dan yang terakhir yaitu apakah pengelolaan data pada sistem sudah baik? Oke, dari kelima pertanyaan tersebut, berikut presentasi hasil pengujian kuesioner, di mana di sini terdapat jumlah responden yaitu 11, dan seluruh responden ini memilih sangat setuju. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan demo sistem. Oke, di sini merupakan tampilan awal yaitu tampilan form login, di mana di sini admin melakukan pengisian username dan password terlebih dahulu. Kemudian pada saat login maka admin akan melihat bagian dashboard-nya, di mana di sini terdapat menu customer, entrepreneur, employees, dan admin accounts. Di sini dia menghitung seberapa banyak customer, entrepreneur, employee, dan admin accounts. Kemudian di sini kita melihat menu customer. Pada menu ini, admin dapat melakukan tambah data, lihat data, edit data, dan menghapus data. Kemudian, begitu juga pada menu entrepreneur, yaitu admin dapat melakukan tambah data, melihat detail data tersebut, edit data, dan hapus data. Kemudian, di sini menu employee, di mana admin dapat melakukan tambah data, melihat detailnya, kemudian ada editnya, serta delete-nya. Yang terakhir yaitu accounts, di mana di sini admin dapat melakukan penambahan data atau penambahan admin, di mana seluruh karyawan pada PT Daya Cipta Perdana ini dapat dijadikan sebagai admin. Kemudian di sini ada details, edit, dan delete. Nah, di sini terdapat profile, di mana di sini sistem memberitahukan bahwa nama adminnya serta asal admin tersebut. Kemudian ada menu setting, di mana di sini admin dapat melakukan pengeditan datanya. Kemudian yang terakhir yaitu logout. Di sini muncul pop-up, di mana di sini diberitahukan apakah Anda yakin untuk keluar atau tidak. Nah, jika ingin keluar, maka admin menekan logout. Kemudian kembali ke form login. Oke. Setelah itu, kesimpulan yang saya dapat sampaikan dari sistem yang saya buat yaitu sistem rekapitulasi data dapat memudahkan PT Daya Cipta Perdana dalam pengelolaan data sesuai kuesioner hasil pengujian yang diisi oleh pihak PT Daya Cipta Perdana, di mana hasil pengujian terhadap sistem yang dibuat itu 100% sesuai dengan kebutuhan, fungsi, kinerja, dan informasi yang dihasilkan. Kemudian kedua yaitu, berdasarkan hasil pengujian sistem yang dilakukan, bahwa fitur-fitur yang terdapat pada sistem dapat berfungsi sesuai dengan ahli fungsi dan proses yang diinginkan oleh PT Daya Cipta Perdana. Adapun saran yang Pundis berikan agar dapat digunakan dalam proses pengembangan sistem, sehingga menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dalam pengembangan sistem selanjutnya diharapkan dapat melakukan penambahan fitur untuk memperbarui foto profil admin dan memudahkan operator dalam mengelola data-data yang dimiliki PT Daya Cipta Perdana agar lebih kompleks serta efisien dalam proses rekapitulasi data perusahaan. Oke, terima kasih. Jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan, silahkan dapat menulis pertanyaannya melalui kolom komentar di bawah. Begitu saja presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.